Ini cukup meresahkan. Betul. Pastinya dia bakal bisa membuat dari fight-nya pincang nantinya. Yes, hilang. Culik satu. Tapi satu untuk satu. Oke. Dan mau nggak mau culiknya sebelum tim fight. Tuh. Oke. Tapi kalau misalnya kita lihat di ranked memang Yin menyesalkan, menyebalkan, dan bahkan menyesatkan kalau dipakai Wawa. Hey, apakah Yin akan berlaku sama? Atau bahkan kali ini tim Liquid mampu menuju ke arah game ketiga? Karena kalau tidak, Bigetron udah memastikan Liquid terpendam di dasar klasemen. Oke, pembuktian akan kita lihat perubahan strategi yang mungkin akan dibawa pula. Peak of Power yang nantinya akan menjadi satu kekuatan untuk tim Liquid ID. Mampukah membuat mereka bangkit dan Kaye yang terlihat sudah cukup agresif berhadapan dengan Yawi. Yes, itu dia. Kita lihat di mana kondisi Ruby akan ada di arah Rome seperti biasa, the power of key. Dan sebaliknya Arnold akan ditahan dari Super Luka. Dan membuat para pasukan dari tim Bigetron Alpha kayaknya akan bermain lebih agresif sih harusnya. Tapi kalau untuk dealnya sebelum level 4 jelasnya, ini belum bisa di agresif ya buat Bigetron Alpha-nya. Karena mereka butuh level 4 buat in-nya sebelum bisa masuk juga. Yap, tapi ini poros 2-nya jalan banget nih Om dari tim Liquid ID nih. Gimana mereka cukup cepat untuk bisa melakukan mobility dengan poking damage-nya juga, Nerval dan juga Valentina. Ya, bahkan kalah farming loh ini buat super Ken-nya. Ya buat memang dealnya. tidak bisa dipungkiri, Super Ken akan kalah farming. Dan bagi King Gugur akan berada di level 4 lebih dulu dibandingkan Super Ken. Dan bahkan Super Ken harus menggunakan Retribution ya. Informasi yang didapatkan. Dan Yawi kembali dengan kondisi yang agresif, super agresif. Ya, menurut Ada konkasif juga dipakai dengan Yawi. dan bahkan mereka punya 2 damager sekarang yang menurut gue cukup berbahaya bagi Bigetron Alpha ya. Kalau mereka nggak bisa kontrol di early ketika Yin sudah mendapatkan level 4-nya, ini bakal agak susah untuk Bigetron Alpha. Dan panis ke arah Yawi juga nggak masalah sih menurut gua. Selama dia masih berada di level 3 atau 2. Pertama, mereka nggak ada Wave Dragon 1, dan yang kedua akan memincangin dia. Di depan sana, Pop pada level 4 atau Super Ken. Bagaimana dari pasar, serangan dari Legend Pop sekarang belakang. Prabowo dari keluarkan 3, ada lagi cara untuk pulang. Kalau mulai dari Danki, Fight Time adalah satu-satunya yang bisa dimiliki dari seorang Ki. Yap, dan ini adalah jawaban dari pertanyaannya Oji ya. Early yang ternyata juga bisa dijawab nih untuk tim Liquid ID. Yes. Mereka bermain cukup agresif dan juga perbedaan nih Aran sekarang terlihat cukup lebih nyaman dengan ini. Nah, bukan cuma dari arahnya sih, ini menurutku lebih ke Super Ken-nya nggak bisa dapetin space. Ini harus level 4 sebelum bisa maksimal, dan dia tinggal 2 level, dari level 5 lawan level 3. Dan ingat, Omawa tadi telah memberikan data 2 menit pertama. Jangan sampai hanya 2 menit loh. Nah itu dia. Jangan sampai hanya 2 menit saja. Dia harus pegang early-nya, temponya, dan kalau bisa dia buat di mana Eman nggak berdaya dengan haritnya. Tapi dari tim Liquid ID nih, mereka bakal coba untuk berfokus lagi mengganggu dari pattern farming yang dilakukan oleh Sparky, dan belum terlihat nih penculikan dari My Turn-nya Om. Ya agak berat sih, makanya mau diculik siapa dulu Targetnya siapa nih yang paling Bener. optimal? Paling optimal jelasnya ada di Valentina dulu sih buat Iya, yang awal ya. gue setuju banget sih. Karena buat yang lainnya udah bisa ngedodge. Dari Yawinya misalnya punya Sunpo, Inugun bahkan bisa ngebales semuanya. Oke, lihat dibalaskan kembali seperti akan tumpah dan memakan kali King Gugun. Sebuah kesalahan yang berat membuat dari tim Bigetron Alpha kali ini kehilangan jungle, terperosok ke bottom lane. Tapi nampaknya dari Bigetron makin menggila. Satu sama akan semua jawaban karena Eman di depan sana. Versus everybody gak bisa bertahan, dan Eman kali ini triple turun tangan dari King Gugun dengan instan membuat Roger Snowball gak bisa dihentikan oleh para pasukan dari tim Bigetron. Dan ingat, Roger Snowball belum tentu ada jawaban dari tim Bigetron. Oh, dan bahkan berbagi ya untuk bisa dapetin full plating. Bahkan outer turret yang hancur, triple kill menjadi modal awal pasti untuk tim Liquid ID, tentu saja dengan adanya umpan lambung dari show-nya Yawi Om. Ya, menurut ini adalah refresher yang jalan sekali untuk tim Liquid ID. Gimana mereka berhasil menekan jungle-nya sehingga Super Ken tidak bisa keluar. Dan ini berimbas untuk di gold lane-nya juga, dimana pada akhirnya Roger yang snowball, yang kita tahu efek Roger snowball, itu kayak udah sangat sulit untuk bisa dihentikan. Ya, dan bahkan kalau ngeliat dari adanya habit di sekarang, siapa yang dapetin snowball itu jarang banget bisa di comeback. Yes, dan itulah yang terjadi kali ini. Dan itu juga seberat untuk Bigetron Alpha sendiri. Editnya bahkan sudah punya 1 Thunderbell. Ini edit loh. Dengan adanya penambahan untuk Thunderbell juga ada pasif Thunderball yang didapatkan dengan dia. Oke, pembeda karya yang lain, tapi nampaknya King terhadap Harit ini gagal. Informasi yang sangat mahal didapatkan Harit. 3 ke atas, gak ada Turtle yang kedua di tangan tim Liquid. Bigetron Pop. Iya. Berat pastinya ya. Apalagi kayak metode pick off yang mungkin bisa dibawakan juga dengan My Turn-nya. Ini terbilang cukup gagal. Upaya
Spear of Destruction dari Eman ternyata masih belum berhasil untuk bisa mencuri. Oke, duel Snake menuju ke sosok seorang Ki. Di pasar Nemo beda tapi Ki masih dapat bersahan di belakang sana. Ki gugur langsung eksekutor. Termasuk dari Megatron. Kembali mereka lihat kehilangan Ki. Karena Ki nggak ada harga diri di depan King Gugur yang udah punya level 8. Power yang sangat kuat. Mereka berhasil mendapatkan Yawi. Tapi tidak terlalu worried. Akan coba ditukar dan menarnya arah. Finally, Richie akan coba dipaksa 1 point kill. Pertukaran tidak bisa menuju ke arah objektif karena turtle-nya udah diamankan terlebih dahulu oleh tim Liquid. Oke, tapi mungkin dengan rotasi cepat mereka bisa coba untuk dapetin turret ya sebagai bayarannya juga. Ya. Dan seperti yang tadi dimention dengan Oji juga ya. Kayak satu mungkin untuk ukuran dari Yin sendiri adalah dia tuh selalu 1 tukar 1. Oke. Dan itu yang terjadi juga tadi. Begitu 1 tumbang, di depannya udah pasti banyak yang nungguin. Misal mereka kalah dari tim fight ya. Dan menurutku itu kalau mereka lagi kalah, itu akan berbahaya banget. Ini kan ada bayangan kecil di Iya, warna betul. hitam tuh ya, tungguin ayo. Kelar deh siapa yang informasi di dalam duel arena. Belum. Gue selamat ya. Tunggu ya gitu Biasanya kayak gitu informasinya ya. Tapi untuk sejauh ini, tim Liquid tadi yang tadi sempat ogo juga, tapi ini perlahan Victor Nova juga udah bisa lumayan membalaskan adanya keadaan. Oh, damage yang besar dari Richie. Kembali harus menuju ke arah belakang. Tapi lihat informasi yang akan coba didapatkan oleh para pasukan tim Liquid adalah gimana caranya Moreno ini nggak bisa nge-outplay Richie dari mid lane. Kalau itu terjadi terus menerus, ini akan berat untuk laning lainnya. Yep. Lihat, King Gugun benar-benar membuat damage dari Ki itu baru human form. Ingat, itu poking damage aja. Yes, dan ternyata juga memang Richie menggunakan flicker ya. Iya, bukan purify ya. Dia mungkin nanti bakal sulit kalau misalkan udah kena dari chain CC untuk in itu sendiri. Betul. Wah, kalau Perfect Turtle, kayak Bigetron punya waktu harus lebih lama lagi sih untuk bawa game ini. Kalau Iya. mau 2-0, karena tim Liquid punya power abis ini 3.000 gold lebih. Mereka belum bisa nge-shutdown King Gugun, mereka belum punya jawaban atas King Gugun. Yang mau gak mau dilihat dari Maksa, akan coba Maksa dan Tumbo Michael. Super King berhasil mendapatkan Kabuki tanpa adanya Purify. Mampukah selamatkan Kabuki? 1 darah, 1/4 darah terakhir. Tapi nampaknya Kabuki selamat. Kabuki selamat! Dan bahkan perpasangan di Bigetron mereka kehilangan 3 pemainnya. Menuju ke arah pemain yang keempat. King Gugun mengamuk dan sering kalah berbulu domba. Kali ini mengacak-acak Bigetron. Dan bahkan satu pick off yang tidak berhasil dari Yep. Super Ken. Ini jadi serba salah tadi kan lumayan jauh juga. Dia mau coba bantuin damage lagi untuk membantu. Eman. Eman? One by one situation Edan. Eman. Nancep ya. Eman ini benar-benar edan. Mengerikan dengan one by one situationnya karena dia udah gak punya Purify. Jadi Eman berani banget di sana. Yes, dan Purify hanya ada di Kabuki aja ya. Walaupun dalam keadaan cooldown tadi tertancap Spear of Misery. Tapi tadi ada satu hal yang cukup lumayan mahal pastinya di arah tangan. Tapi ketika duel saya menuju ke Ki, udah pasti gak akan bisa diselamatkan. Udah pasti dia harus mundur ke arah belakang. Dan ini yang lebih mengerikan. Richie punya final slide. Siapa yang maju-maju? Siapa yang out of position? Itu kelar. Yap. Dan target sekali lagi untuk target buat Super Cat sendiri, siapa yang mau ditargetkan dengan main target yang bisa dimiliki, ini semua bisa nge-dash Ya. dan semua bakal berat juga untuk langsung bisa di pick off. Oke. Jadi mungkin kuncinya adalah dia harus bisa hilangin satu dan jangan lupakan Yin sebagai jungler dia pegang retribution. Kalau dengan meta yang dipergunakan di luar, gak bakal ada yang bisa kontes retribution nanti. Dan yang kedua, King Gugun sudah 2 kali mendapatkan triple kill. Yes, dan ini juga menjadi debut dari Yin lagi ya di season 14 setelah terakhir kali digunakan di MPL ID season 10 oleh Jelly Boy. Yap. Di saat Alter Ego menang lawan EVOS. Oke, lihat damage-nya besar banget untung ada. Kita di sini kondisinya Moreno Travel Agent. Walaupun begitu kita tetap harus menjadi tumbal. Karena kalau tadi nggak ada Moreno Travel Agent, lebih mahal Eman menjadi point kill. Moreno Tour and Travel. Iya, Moreno Tour and Travel. Tapi jawaban seperti apa yang memang harus dibawa oleh Megatron Alpha karena mereka coba untuk bermain pick off dengan adanya Super Cat. Ini belum efektif. Eman sih, sekarang tugasnya Eman udah split push aja di strike pemain-pemain tim Liquid ID. Late game nggak sih? Cuma Ya. late game doang mau dicoba ya. Betul. Early game udah nggak bisa lagi pegang. Dan kalau ngomongin late game, mereka juga punya Kabuki. Setidaknya Moreno harus mancing gimana Purify-nya kebuka dari Kabuki. Yap. Ini 10 kill yang ditabung sama tim Liquid ID juga ternyata King Gugun memang tidak membuat ke arah Skycaster show. Ya, langsung fokusnya untuk full damage saja dan ya King Gugun lihat tuh. Bahkan ada Thunderbelt tuh. 100% kill participation. Oke, Stepisonnya Om, aku pengen nanya. Dia nggak mau buat apa, dia nggak expect akan dapetin 10 poin kill sekarang. Kayaknya lebih ke gak expect Iya kan? dapetin point kill. Karena Skypiercer biasanya memang jadi item ketiga kan. Tapi kalau udah seperti Snowball seperti ini ya udah gak usah dibuat juga, gak ada masalah sama sekali. Dia nggak expect gak sih dapat 10? Mungkin kalau tadi 3 dan dia lihat banyak banget yang bisa dia makan. Mungkin aja di item keempat
Ya, sekarang kan menuju ke arah BOD nih. Nah, item keempat bisa jadi Skypicer. Ya, dari Skype saya bahkan ya dengan PD-nya bahkan nggak bisa ngeliat dari Roger kan biasanya terselip Thunder Belt. Iya, satu ya, Satu item ketiga tuh buat ambil pasifnya Hybrid Defense. Tapi ternyata enggak. Cukup berfokus untuk bisa delivering damage secara optimal dan itu juga kalkulasi yang begitu baik sih dari King Gugun ya bagaimana dia coba untuk melakukan dive-in dan sekarang nggak bisa terlalu leluasa nih menjadi frontliner sekarang. Wah, nggak bisa sih. Nggak bisa. Dan tadi untungnya Richie di sana nunggu gerak dari Yawi. Kalau Richie nggak nunggu gerak dari Yawi, Richie dimakan di situ. Oke. Ya, tapi ini udah banyak objektif yang sudah mulai diambil oleh tim kita. Jadi mereka memang pegang dari awal dan mereka udah gak pengen ngelepasin lagi apa yang mereka unggul. Ya, satu-satunya yang mereka miliki adalah Moreno dan dia pernah mengandalkan Eman dengan sangat berat. Kali ini Eman harus membawa game ini. Dia harus deliver damage, dia harus jaga badan. Ya Moreno mau nggak mau dia yang akan bisa menahan high ground dari tim Bigetron. Kalau Moreno tumbang, Eman tumbang, udah pasti game 3 for sure. Ya. Selesai ya, berat Selesai. soalnya pastinya dalam keadaan tertinggal 7.400. Walaupun kalau ngeliat dari turretnya juga dari tim Liquid ID, mereka hanya hancur satu aja di bawah. Dan defense seperti apa yang akan dilakukan oleh Bigetron Alpha? Karena mau nggak mau mereka hanya bisa farming aja nih, jadi laju minion yang masuk. Ya, karena kalau kita melihat memang untuk susunan mereka sendiri, untuk range mereka ini nggak terlalu jauh loh semuanya. Dan ini yang cukup berbahaya, karena bakal bisa di outrange juga terutama dengan kehadiran dari Harith. Raman Force bakal ada efek slow, oke? Oke, Ki bakal coba dimakan lagi Kak. Golden Dragon yang telah di-cancel oleh seorang Ki membuat kami ke arah depan. Manufacturing point. Membuat permasukan dari tim Bigetron berhasil memancing pelikan dari Yawi. Itu lumayan mahal. Pertama, 30 detik menuju ke arah Lord. Yang kedua, di arah Lord berarti tandanya Ki bisa ngebuka bus dengan bebas. Gak ada flicker inisiasi kejutan ya? Iya. Nantinya dari Yawi yang berkali-kali siapapun yang ditendang, ini follow up-nya selalu cukup om. Instan banget. Instan banget. Karena King Gugun udah snowball juga. Oh, ya. no way, no way. Kali ini membuat permasukan dari Team Liquid. Memancing tim pada belakang super kill yang dimakan dan surprise. Super kill tumbang, tapi nampaknya membuat permasukan dari tim Bigetron. Mereka memberikan surprise paling. Free hit dari kamu di dalam belakang. Langsung pisah dua tim fight yang berbeda. Mencoba untuk bertahan satu-satunya adalah dengan cara disengage kabur. Karena di arah top lane membuat tim dari Liquid bisa melakukan satu push terhadap pace-nya. Pecah turret adalah sebuah jawaban dengan pasti, tapi untuk melakukan endgame tidak mungkin bisa. Oke, jangan sampai Keulang lagi? Keulang lagi. Luka lama kemarin pastinya dari tim Liquid ID. Mereka memilih untuk bermain secara disiplin, mundur dulu perlahan untuk setup, lebih pasti lagi menuju ke arah Lord-nya. Iya. Oh, oke. Karena secara damage output-nya tadi ini udah kelihatan sangat besar sekali ya. Dan targeting yang diberikan dari tim Liquid tadi itu langsung fokus untuk mengembangkan Super Ken juga. Sehingga tidak akan ada lagi upaya untuk penculikan dengan Myton. Omawa, tadi kita sempat memilih ke arah Julian, tapi dengan Ian, Omawa benar-benar setuju. Tapi Omawa dengan gameplay seperti ini, apakah Omawa masih setuju dengan pick In? Ini agak sulit sih buat Yin tadi ya. Apalagi melihat itu tadi, kondisi di mana Yin bisa menang dari lawannya adalah lawan nggak punya skill escape yang memadai. Sedangkan dari hero yang diperlukan tim Liquid tadi ini ada efek-efek dash semuanya. Oke, walaupun Omawa senang dengan kehadiran In, tapi Omawa lebih bersikeras untuk Julian untuk game kali ini. Ah, bisa sih kalau Julian. Nah, ini resikonya ada ya? Ada resiko. Karena kita udah berarti total 3 season ya gak ngeliat dari Yin. Yin. Terakhir season 10 kan. Iya benar, 3 season. Iya, lumayan lama pastinya. Tapi ya, Lord didapatkan secara free dari tim Liquid ID. Bahkan upaya dari diversion yang mungkin juga tadi bisa digunakan oleh Moreno. Ini nggak mau ngambil resiko sih. Yes, Tapi menurutku ya, mungkin kegunaan dari Yin di sini. Karena ada Loi juga, mereka bisa kirim Yin nanti di lane team untuk nyulik satu di posisi yang nggak diduga sama sekali. Cuman, Indonesia karena kalah di early, jadi kelihatan ya jelek aja akhirnya sampai di belakang. Oke, berarti sekarang nih kondisinya, kita lihat dari Super Ken, apakah dia harus ke Skypicer atau tidak? Enggak sih kalau sudah sekarang. Iya, aku juga Udah nggak Telat bisa. ya? Udah telat, udah berat sih untuk dia. Tapi kondisi di arah bottom lane akan coba dipaksa oleh seorang fokus menuju ke arah Sobat Suret. Tapi Amon Fendes yang gagal membuat permasalahan dan kepikiran. Berhasil kembali kanan Dylan. Kabuki adalah lubang yang sangat besar. Tapi mereka tidak boleh lupakan menuju ke arah Best Suret. Gak ada yang bisa memegang Best Suret. Tiba-tiba ke arah belakang surprise diberikan. Menuju ke arah seorang Richie. Hampir terperangkap dari Eman. Dan akhirnya sepertinya melakukan recall terhadap permasalahan yang mundur. Final play with Lakers. Super Luka is on point. Oke, bermula dari Richie Amo Vendetnya nggak kena. Ternyata Amo Vendet yang asli dari Ki.
berhasil untuk bisa mengunci 2 pemain. Dan Oh. bahkan 3 pemain hilang dari tim Liquid ID. Oke, Aran masih lama Om Wawa. Iya, masih ada Eman. Masih ada Eman, clear dengan sangat cepat. Bisa fokus ke arah best turret. Minimal satu best turret udah bisa ngebuat lubang yang sama. Tapi lihat para pasukan dari tim Bigatron, mereka tidak akan tinggal diam. Fokus ke arah best, kabur, lihat apa yang terjadi. Dan satu pilihan utama, ini dia, Moreno. Tour and travel. Teleportasi cepet banget ya. Kalkulasinya begitu baik juga untuk Bigatron Alpha. Mereka memilih untuk mundur. Gak mau maksain lagi dari segi tim fight-nya karena satu persatu pemain-pemain dari tim Liquid ID juga sudah hadir kembali. Wow. Gila. Itu satu, lagi-lagi ya, punishment yang besar tadi. Mahal. Mahal sih manisnya tadi itu, Itu Pak. misengage loh, misengage yang langsung dibalikan semuanya. Ya karena mereka udah disengage tapi dikejar. Nah ini replaynya kita bakal mengintip juga. Nah emang Nah. nanti gak kena. Iya, dan Sapuan ya, Mental Slash yang memang masuk ke dalam ke tengah-tengah. Plus, ada M-Oven dan susulan juga. Dan ini langsung hilang semuanya. Kacar-kacir, pertahanan yang dibangun, diversion juga sudah tercipta tadi. Jadi mereka benar-benar di sandwich tadi ya untuk di area mid. Mereka juga nggak bisa nge-distract Bigatron. Kalau mereka nggak distract Bigatron, pertama Lordnya belum tentu end game. Yang kedua udah pasti wipe out. Oke, tadi keunggulan sempat menyentuh ke angka 7.500. Berarti dengan satu Lord disadvantage berarti buat tim Liquid ID. Sekarang bahkan udah mulai disamakan. Dibayar 7.000 Tunai. tunai. Langsung. Belum sama nanti kalau mereka dapetin kemenangan dari tim fight ini. Tapi Ki, Empender dikeluarkan dengan seorang Yawi. Informasi didapatkan, Yawi terperangkap. Menurut belakang Eman harus dikawal. Dan tembus dari Fire Slays. Menuju ke arah King Gugut. Membuat tim Bigatron mereka kehilangan dari segi power control. Flicker dikeluarkan oleh Yawi untuk melakukan defensive power. Karena satu-satu yang bisa dilakukan adalah itu. Dan kedua, untungnya Super Ken agak cukup aware dengan adanya map yang di arah top lane. Di arah top lane, ini menjadi sebuah keuntungan tersendiri untuk Bigatron. Kalau bolongnya di arah bottom lane, aduh mamai. Jauh ya? Jauh. Jauh banget pastinya ya. Walaupun memang ada Eman yang bisa dikirim nantinya Betul. untuk bisa join fight dengan cepat juga. Tapi kalau dari Bigatron Alpha, Oke. ini sisi powernya banyak banget masalah hampir semuanya. Ya, dan bahkan dua lidinya selalu kenal loh. Oh, karena tahu dia Yawi karena Flicker akan coba masuk ke belakang. Kabuki, Freezer belakang versus Eman. Oh. Dan berhasil mendapatkan Kabuki. Dan bahkan di depan sana, Kaya yang masih punya Flicker mempertahankan Richie. Wallace hilang begitu saja. Membuat para pasukan dari tim Bigatron berhasil mendapat 3. Kalau 4 tidak akan bisa dibayar. Fire Slash untuk King Gugut. Moreno turun treble. Nampaknya berhasil untuk pulang. Moreno still survive. Wow, satu buah diversion tepat waktu Moreno selamat dan bahkan tim Liquid ID kehilangan 3 pemain mereka. Comeback depan mata untuk Bigatron Alpha kali ini karena mereka berfokus menuju ke arah Lordnya. Gila, Moreno turun travel selalu on point. Siap, berulang kali kita melihat Moreno melakukan hal seperti itu dan yang menariknya juga adalah selalu berhasil tadi. Oh dia nunggu detik. Dia nunggu 11, 9, 10, 11. Ya. Langsung ya. Biar ini juga berhasil untuk bisa dimanfaatkan oleh Bigatron Alpha untuk kali ini. Iya, dia nunggu detiknya untuk next wave. Iya, biar nanti muncul di detik 40 kan. 41. 41 Wah, dia. ini sih ngebuat Bigatron udah bayar utang tadi Ul kita bilang. Aha. Dia bonus 2.000 perak. Lunas ya? Cashback. Lunas. Dia dapat cashback pastinya ya. Oke. Ya. Tapi semuanya thanks to Moreno juga. Kalau kita melihat bagaimana pasif dari Loi-nya, ini yang selalu hit terus-terusan. Aha. Dan Iya. membuat akhirnya ya Aran yang tadinya mungkin diplot untuk bisa jadi badan, untuk nyulik yang lain, ternyata dibawa Yin duluan. Aku setuju sama satu lagi sih. Aku suka gimana tahu cara mereka nge-engage ketika Yawi nggak ada Flicker. Di depan sana, Grab yang dikeluarkan, Immortality dikeluarkan mereka langsung super low. Dan bahkan para pasukan dari tim Bigatron, mereka terlalu banyak short kill yang telah dikeluarkan oleh para pasukan tim Liquid. Fokus ke arah PS, kemudian apa yang terjadi? Richie hampir tumbang, tapi untuk yang panas sudah membuat para pasukan dari tim Bigatron berhasil mendapatkan saran. Hilang dengan instan, Timo masuk ke dalam, kira super low, Wheel of Nature, akankah save the day untuk seorang Sulaiman? Tapi nampaknya dia mulai menolak untuk tumbang, karena shutdown ditarik Kabuki, membuat Bigatron kehilangan 4 pemainnya. Eman versus everybody. Triple kill dari King Gugun kembali terlihat. Misalkan Eman sendirian mampukah untuk bertahan, tapi sepertinya ya karena tim Liquid ID mereka nggak bisa yang langsung straight to the end game. Oke. Mereka harus clear minion dulu. Dan kedua, Eman juga harus mempunyai Wheel of Nature. Dan Eman terdeteksi. Eman dikejar. Mundur ke arah belakang. Dengan adanya kondisi kali ini Kabuki versus Eman. Dan Gugus tidak akan tinggal diam. Fokus ke arah Eman. Nampaknya buying time yang dilakukan oleh Eman. Karena dia terdeteksi oleh Sentry. Oke, itu bahaya. Kalau sampai keculik, ini bakal wipe out. Ini bakal jadi kesempatan pastinya untuk tim Liquid ID bisa mendapatkan kemenangan dan King Gugun
kembali dengan satu sosok eksekutornya. Harus dipegang sih. Harus King Gugun. dipegang ini. Ya agak sulit memang untuk menangkap King Gugun, apalagi kan Roger ini menginjak ke late game. Early aja sakit ya, apalagi di late game loh seperti ini. Ini 19 menit. Setiap adanya kill, ini ada peran dari King Gugun. 100%. Masih dengan 100% KD. Setuju banget. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, kalau tadi King Gugun dan nyelamatin kawan-kawannya end game itu. Iya, goalnya aja 16.600 ya buat King Gugun. Nah, dia Gila. paling unggul sendiri nih. Karena yang lainnya udah dikejar banget nih sama Bigatron Alpha. Walaupun memang tadi sempat menginjak ke angka 1000 keunggulannya. Tapi walaupun memang gold, sekarang udah nggak jadi penentu ya. Tapi ini menjadi penanda saja. Yep. Bahwa keunggulan yang dipegang sama tim Liquid ID di early game ini dirampas. Ini Magic Shoes kesukaannya Lim. Dia pakai jungle, dia suka banget pakai ini. Katanya cooldownnya biar cepet. Padahal menurut aku di kondisi sekarang, Super Cat ini nggak bisa lagi mempertahankan Magic Shoes tersebut. Karena pertama, dia nggak dengan quantity tinggi untuk pick over. Kedua, dia butuh daya defensif, walaupun nggak banyak tapi ada gitu. Oh Yawi? Oke, Yawi, fokus ke arah belakang sana, fokus ke arah seorang Super Cat. Dia menuju ke arah seorang Kabuki, tapi nampaknya Super Cat kehilangan power. Lihat darahnya Super Cat, dan dia tumbang melawan Kabuki. Di sana King Gugun tumbang, Eman mencoba untuk bertahan seorang diri. Dia bisa diberikan kanan dia, Vanslas dengan medical damage, membuat seorang Eman tumbang. Tapi Moreno kali ini siapa dia dengan saber kalian dia miliki. Walasit Moreno, menjegal seorang Aran, mencoba untuk menangkap Aran. Wipe out, ini berbahaya. Media kesana dari Moreno. Apakah akan coba untuk pergi ke sana, mencoba untuk menutupkan best race dari seorang Moreno dan membuat para pasukan dari tim Bigatron. Mereka mendapatkan informasi kalau base mereka juga dikejar. Best race menjadi pilihan dan akhirnya mereka merelakan tim Liquid untuk pulang, yaitu Kabuki. Wah, ternyata ini bukan Eman ya, tapi Moreno Niat nih ya. Iya. Ini ternyata berhasil untuk bisa melakukan defense dan bahkan menghilangkan 4 pemain dari tim Liquid ID. Yap. Keadaan kembali netral karena Lord sekarang pun yang akan menjadi objektif dulu nih untuk Bigatron Alpha. Gila, Eman tadi udah tumbang. Dia pakai Imo, dia hidup lagi, dia selamat. Ya, tapi banyak sekali sebenarnya play-by-play dari Moreno juga ya. Ini nggak boleh kita singkirkan kayak bagaimana. Dia selalu bisa menyelamatkan teman-teman yang lain. Bahkan ada juga membuka dengan diversion ke depan. Tapi lihat di depan sana, para pasukan dari tim Bigatron mencoba untuk Hati-hati. bertahan melawan Retribution dan bahkan Retribution yang gagal. Moreno dan kawan-kawan harus diselamatkan dengan Eman. King Gugun, Super Cat, what happened the King of Retribution? Kali ini kayaknya tidak sesuai title. Dua jungler yang very objektif. Ternyata Eman berhasil mendapatkan last hitnya terhadap Lord, tapi ini membuat dari Bigatron Alpha akan punya daya dobrak tambahan nih. Wah. Menurutku itu mahal banget tadi buat tim Liquid ID. Mahal Yang banget. paling dekat adalah King Gugun. Padahal Moreno pulang buat teleportin si Super Cat ke depan Iya. ke Retri. Gak dapet. Oke. Tabrakan dari Lord sekarang ini akan menjadi ya jelasnya penentu ya sekarang. Oke, panas dan mencegar Aran adalah bukan sebuah pilihan utama. Tapi lihat Super Cat menahan, dia tahu dia gak akan sembarangan lagi untuk memberikan damage dan Kabuki! No way! Gak ada Kabuki dan ini bencana! Membuat para pasukan dari Bigatron fokus mencegar belakang Super Cat tumbang, gak ada lagi yang bisa diselamatkan. Tapi nampaknya di sana free hit dari seorang Eman membuat para pasukan dari tim Liquid terbunuh karena belakang. Dua yang terkemakan menjauhkan Moreno dan Yawi tumbang menjadi orang kedua. King Gugun gak bisa selamat karena King Gugun gak bisa bersudah dan Aran hilang immortality, gak bisa bertahan, fokus ke Rabesia dan ini bencana. Aran tumbang bersama dengan King Gugun membuat Eman bebas. No way! What the epic comeback from Bigatron Alpha! Oke, satu ketemu terakhir masih bisa di-clear harusnya. Gak bisa win Nggak dalam bisa. mid lane wall. Gak bisa diselamatin lagi. King Gugun akan tumbang membuat para pasukan tim Bigatron. Ini bencana epic comeback